Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga masih tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan kali ini dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu ya. Nah, pertemuannya Ibu nggak akan ngasih tugas karena kalian akan mempersiapkan untuk ujian tengah semester ya. Ibu akan mengulas kembali dari pelajaran pertama sampai pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan yang terakhir Ibu akan mengulas kembali. Nah, di dalam Ibu mengulas kembali ini beberapa penjelasan Ibu insya Allah akan keluar di soal ujian tengah semester. Maka perhatikan terlebih dahulu dan dengarkan ya. Jangan malas untuk mendengarkan ya. Karena materi ini penting, karena kalian bentar lagi, beberapa minggu lagi akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, bab pertama masih tentang membahas Khulafaur Rasyidin. Ingat, Khulafaur Rasyidin itu artinya apa? Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti Rasulullah ya, sebagai pemimpin umat itu ya. Nah, insya Allah apa yang Ibu omongin itu akan keluar di ujian tengah semester. Kata Khulafaur Rasyidin itu dibagi menjadi dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa bentuknya jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan rasyidin itu artinya boleh cerdas, bijaksana atau mendapatkan petunjuk. Itu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Tuh ya. Kemudian tugas-tugas pokoknya. Tugas-tugas pokok Khulafaur Rasyidin itu: 1. Membimbing umat agar menjalankan syariat Islam dengan benar. 2. Memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah. Yang keempat, mengatur kehidupan umat serta melindungi hak warganya. Dan yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, yang termasuk Khulafaur Rasyidin tuh siapa aja? 1. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah kurang lebih dari tahun 11 sampai 13 Hijriah ya, berarti selama 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu diminta oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, itu diminta agar Abu Bakar yang menggantikannya gitu ya. Kemudian sebelum wafat juga sempat berkumpul di majelis Bani Sa'idah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah ya itu. Kemudian Umar bin Khattab sebelum ditunjuk sebagai khalifah itu sebelum Abu Bakar meninggal, yaitu dia menjabat selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Kemudian setelah Umar bin Khattab baru Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga menggantikan Umar bin Khattab, yaitu menjabat khalifah selama 12 tahun dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Yang keempat Ali bin Abi Thalib setelah Utsman bin Affan selesai ya, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah, yaitu kurang lebih dari 5 tahun ya. Nah, sekarang ke pelajarannya kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir di kota Mekah pada tahun 572 Masehi dengan nama aslinya itu adalah Abdullah ya. Ayahnya bernama Abu Quhafa, sedangkan ibunya bernama Salma. Abu Bakar itu berasal dari suku Quraisy. Nah, nasabnya yaitu saya Abdullah bin Abi Quhafa bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy. Ibu ulangi, nasab Abu Bakar As-Siddiq: Abdullah bin Abi Quhafa bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy. Nah, kemudian Nabi Abu Bakar itu bertemu dengan Rasulullah itu sejak masih muda. Dan nasabnya dengan Rasulullah itu yaitu bertemu di kakek yang bernama Murrah itu ya, nasab Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian
Abu Bakar itu terkenal dengan apa sifatnya, yaitu dengan pemberani, dermawan atau suka memberi, dan juga lemah lembut ya, santun, lemah lembut, itu sikap-sikap yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga wafat pada usianya yang ke-63 tahun, yaitu pada 3 tahun 13 Hijriah, dan jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di area Masjid Nabawi itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini, setelah kalian mendengarkan bisa sedikit membuka lagi. Kemudian kalian kalau misalnya ibu kurang lengkap, kalian bisa baca. Karena apa? Karena bentar lagi melakukan ujian tengah semester ya. Siap-siap, jangan malas belajar dan tetap semangat walaupun tetap berada di rumah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.